Transformasi terminal penumpang angkutan jalan melalui pengembangan entrepreneurship Korsatpol Terminal Penumpang Angkutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengambil sebuah makna akan suatu upaya perubahan berdasarkan sebuah firman yang mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Al-Quran, Surat Ar-A'raf, Surat ke-13, ayat 11. Perubahan adalah keniscayaan. Demikian juga dengan transformasi terminal penumpang angkutan jalan yang bertransformasi menjadi lokasi yang diminati masyarakat untuk dikunjungi. Setelah terminal tipe A dialihkan ke pusat sebagai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mulai efektif sejak bulan Oktober tahun 2016 melalui acara peresmian Terminal Selo Aji Ponorogo pada tanggal 3 Februari tahun 2017, Menteri Perhubungan memberikan arahannya agar ke depan terminal tidak hanya sekedar menjadi tempat keluar masuk bus dan naik turun penumpang, tetapi juga menjadi salah satu ikon atau pusat ekonomi di wilayahnya. Arahan tersebut sejalan dengan cita-cita atau harapan masyarakat yang menginginkan terminal menjadi seperti bandara atau stasiun kereta api. Sejak itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah melakukan berbagai upaya perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana terminal angkutan jalan agar memenuhi ketentuan dan standar-standar yang telah diatur dalam PM40 tahun 2015 dan PM132 tahun 2015. Namun dikarenakan keterbatasan keuangan negara, kondisi yang diharapkan masih belum terpenuhi. Melalui pengembangan entrepreneurship Korsatpol Terminal Penumpang Angkutan Jalan, maka arahan Menteri Perhubungan, cita-cita dan harapan masyarakat terhadap terminal dapat diwujudkan lebih cepat. Peran Korsatpol Terminal sebagai ujung tombak pelayanan di terminal yang langsung bersentuhan dengan pengguna jasa angkutan umum dan masyarakat lainnya menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan transformasi terminal penumpang angkutan jalan. Dengan memahami sudut pandang entrepreneur, seorang Korsatpol akan memiliki visi, kepemimpinan, inovasi, keyakinan, kreativitas, semangat, dan wawasan dalam memajukan serta mengembangkan satuan pelayanan terminal yang dipimpinnya. Upaya terbaik dapat dilakukan melalui optimalisasi sumber daya dan potensi yang ada pada satuan pelayanan terminal, serta mampu menangkap peluang ke depan. Selain pelatihan entrepreneurship, untuk menjaga kesinambungan aktualisasi dan implementasi nilai-nilai entrepreneurship dalam pengelolaan terminal, ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP 3157/AJ 004/DRJD/2020 tentang pedoman pelaksanaan dan pengembangan entrepreneurship dalam pengelolaan terminal penumpang tipe A. Selama proses pelaksanaan implementasi proyek perubahan mewujudkan transformasi terminal penumpang tipe A, dilakukan kegiatan penyesuaian, percepatan, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan baru yang tertuang dalam rencana strategis jangka pendek dan jangka menengah, dengan menyesuaikan perkembangan situasi kerja dan dinamika kondisi lingkungan organisasi. Pelaksanaan rencana kerja atau milestone jangka pendek transformasi terminal telah tercapai sampai dengan 99,3% dari target awal. Capaian tersebut meliputi penyelesaian 4 tahapan pelatihan entrepreneurship, penetapan Perdirjen tentang pedoman pelaksanaan dan pengembangan entrepreneurship, serta survei proyek transformasi terminal penumpang angkutan jalan tipe A kepada 75 responden per terminal di 95 terminal yang dioperasikan.
Untuk implementasi proyek perubahan sampai dengan bulan Juni tahun 2021, akan dilakukan coaching atau pendampingan oleh trainer bekerja sama dengan tim efektif proyek perubahan untuk memastikan Korsatpol bisa mengimplementasikan konsep dan materi training. Selain itu, dalam upaya mewujudkan kondisi terminal penumpang angkutan jalan tipe A yang diharapkan, ditemukan adanya perubahan posisi stakeholders, yaitu Dinas Perhubungan dan Polres ke kuadran Latens, dan pengguna jasa angkutan atau penumpang ke kuadran Promoters, serta munculnya stakeholders baru yang sebelumnya tidak terpetakan, yaitu Dinas Pariwisata, Dinas UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan, Dinas Kominfo, serta Dinas Kesehatan di kuadran Latens. Kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi selama implementasi proyek perubahan menjadi hal penting yang harus dipertimbangkan dalam melaksanakan transformasi terminal penumpang angkutan jalan. Beberapa bisnis seperti hotel, tourism, mall, retail, mais, bar, resto yang ditargetkan hadir akan menjadi sebagian fungsi non-transport di terminal. Hal ini menimbulkan keharusan pelaksanaan formulasi ulang terkait bisnis plan dan strategi marketingnya. Dalam mewujudkan kondisi terminal penumpang angkutan jalan menjadi lokasi yang diminati, diinginkan, dan dibutuhkan masyarakat untuk dikunjungi atau beraktivitas, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu pertama, aspek regulasi. Pelaksanaan upaya deregulasi kebijakan melalui harmonisasi ketentuan teknis penyelenggaraan terminal seperti penetapan kawasan berorientasi transit atau TOD, dan penetapan pola pengelolaan keuangan satuan pelayanan melalui Badan Layanan Umum atau BLU. Kedua, aspek sumber daya manusia. Pelaksanaan peningkatan dengan fokus mewujudkan profil ASN yang berintegritas, memiliki nasionalisme, profesional, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, memiliki hospitality, mampu membangun networking, dan memiliki jiwa entrepreneurship. Ketiga, aspek sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana terminal penumpang angkutan jalan harus memadai, terutama terkait aksesibilitas pelayanan yang sudah menjadi keharusan ada dalam sebuah satuan pelayanan. Hal ini menimbulkan keharusan dilaksanakannya pembangunan atau peningkatan sarana dan prasarana di terminal. Keempat, aspek sistem angkutan. Upaya yang dilakukan antara lain dengan menata atau membangun dan memperbaiki sistem integrasi angkutan di setiap terminal penumpang angkutan jalan seperti program By the Service atau BTS. Kelima, aspek lokasi. Terminal merupakan tempat yang vital bagi mobilitas atau pergerakan arus manusia termasuk produk barang dan jasa. Sehingga lokasi terminal yang tepat atau optimalisasi atas lokasi yang sudah ada menjadi sangat penting. Upaya optimalisasi antara lain dengan melakukan penataan trayek angkutan antar kota dan angkutan perkotaan serta penertiban angkutan ilegal. Keenam, aspek kelembagaan. Kelembagaan yang baik akan berdampak pada mekanisme yang efektif dan optimal, maksimalnya koordinasi dalam perencanaan dan pengelolaan, rentang kendali yang jelas dan bertanggung jawab, pencegahan ekonomi biaya tinggi karena prosedur yang sulit dan pungli, serta perbaikan layanan. Upaya perbaikan kelembagaan antara lain dengan memisahkan fungsi regulator dengan fungsi operator, seperti mengusulkan terminal penumpang angkutan jalan sebagai Badan Layanan Umum atau BLU. Ketujuh, aspek publikasi. Publikasi merupakan hal yang sangat penting untuk memperoleh citra baik dari pihak lain atau publik, juga agar terlihat eksis serta diakui keberadaannya. Salah satu upaya publikasi adalah dengan menerapkan strategi marketing dan strategi komunikasi sesuai dengan peran dan posisi tiap stakeholders. Pembelajaran yang diperoleh project leader dari implementasi proyek perubahan ini adalah bagaimana seorang pemimpin itu harus agile dan adaptif dalam proses perubahan
untuk menuju kondisi ideal yang diinginkan. Semoga setitik proyek perubahan ini dapat menciptakan insan perhubungan darat yang tangguh dan kompetitif, serta membawa manfaat kebaikan untuk Indonesia yang lebih maju. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam transformasi. Jaya terus Indonesia, maju terus perhubungan darat.